John Stuart Mills pernah mengatakan bahwa penistaan paling buruk yang diakibatkan polemik adalah menstigmakan orang yang berbeda pendapat sebagai manusia yang jahat dan tidak bermoral. Halo, saya Sultan. Kali ini kita akan membahas tentang jenis logical fallacy yang pertama, yaitu ad hominem. Apa itu logical fallacy ad hominem? Jadi, ad hominem adalah kependekan dari argumentum ad hominem, di mana seseorang berusaha mengkritik dan menolak pandangan atau argumen dari lawan bicaranya dengan cara menyerang pribadi lawan bicaranya tersebut. Entah itu karakternya, background-nya, tampilan fisiknya, dan lain-lain. Sehingga kritik yang disampaikan menjadi tidak objektif. Sesat pikir jenis ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di TV, Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai platform lainnya. Kita akan bahas beberapa contoh saja supaya kalian lebih paham tentang logical fallacy ad hominem ini. Ini termasuk juga dari TV One, TV One untuk membantu menginformasikan. Supaya orang seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman. Oke. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, Mudah-mudahan otakmu besar juga. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Oke, kita fokus ke pembicaraan kita malam hari ini. Silakan Pak. Gini. Oke, mari kita bahas. Dalam video tersebut, Prof. Henry Subiakto mencoba menanggapi argumen dari Bung Rocky Gerung terkait polemik dana sebesar 90 miliar yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membayar influencer guna mensosialisasikan program-program pemerintah. Dalam cuplikan tersebut, terlihat jelas bahwa Prof. Henry berusaha mengcounter argumen Bung Rocky dengan cara menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang guru besar di Universitas Erlangga. Lebih lanjut lagi, Prof. Henry juga mengatakan dengan penuh emosi, "Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu." Oke, sampai di sini kita jadi tahu bahwa Prof. Henry berusaha melakukan personal attack kepada Bung Rocky Gerung dengan mengungkit gelar pendidikannya yang belum sampai pada tingkatan profesor atau guru besar. Cara menanggapi argumen seperti inilah yang disebut dengan logical fallacy ad hominem. Oke, kita ke contoh yang kedua. Ini adalah postingan IG dari seorang artis yang bernama Rina Nose pada 28 Desember 2020. Jadi, dalam postingan tersebut, dia menjelaskan bahwa sambal cireng yang diuji dengan menggunakan alat rapid test antigen menunjukkan 2 garis atau positif. Dia juga memaparkan bahwa seseorang di Jerman telah melakukan uji rapid test antigen terhadap selai apel dan menunjukkan hasil positif. Tidak hanya itu, seorang anggota parlemen Austria bernama Michael Schneiderlitz juga melakukan uji yang sama terhadap Coca-Cola dan hasilnya pun positif. Sebenarnya, postingan Rina Nose tersebut menitik beratkan terhadap tingkat akurasi alat rapid test antigen dalam mendeteksi adanya COVID-19. Namun, postingan tersebut menuai berbagai komentar dari netizen. Di sini kita akan mencuplik beberapa komentar yang tidak objektif dan cenderung personal attack. Oke, ada yang komen gini, "Emang si Rina Nose ini hidupnya penuh dengan keisengan, sampai nutup aurat pun juga waktu itu mungkin cuma iseng." Ada lagi yang komen begini, "Gak pantas jadi komedian, emang tolol, dasar artis sensasional, dikasih tahu tetep aja ngeyel. Postinganmu itu membuat orang lain krisis kepercayaan. Kalau nggak yakin adanya pandemi, sono jadi relawan di RS darurat Wisma Atlet. Sakarep muai mbak,
Kan kamu jebolan api, jadi ya gak cocok sok pinter. Sejak Rina Nose murtad, kalau saya bilang makin berpikir terbuka deh. I love you Pul. Oke, komentar-komentar tersebut sama sekali tidak meng-counter argumen dari Rina Nose. Akan tetapi mereka justru malah menyerang pribadi Rina Nose. Hal ini jelas merupakan logical fallacy ad hominem. Lalu, bagaimana kritik logis yang seharusnya diberikan untuk menyanggah argumen Rina Nose? Coba kita simak komentar berikut. Harusnya ada argumen pembanding dari orang yang pintar mengenai eksperimen ini. Jelaskan secara ilmiah kenapa bumbu cireng bisa positif COVID dengan menggunakan alat itu. Jangan malah dihujat. Justru dengan tidak adanya penjelasan ilmiah, orang makin tidak percaya dengan alat-alat itu. Dan parahnya, makin tidak percaya dengan COVID. Ya, jika ingin melakukan kritik logis, maka kita harus punya argumen pembanding yang dapat menyanggah argumen Rina Nose tersebut. Kita harus mampu beradu data, mampu menunjukkan bukti yang valid dan benar, yang dapat membantah argumen Rina tersebut. Tanpa bukti tersebut, akan sulit bagi kita untuk berpikir logis dan rawan terjerumus dalam jebakan sesat pikir atau logical fallacy. Jika kita ingin membahas tentang akurasi alat rapid test antigen, rasanya kita perlu tahu tentang kejadian unik yang pernah dialami oleh Elon Musk terkait hal tersebut. Jadi, waktu itu si Elon Musk ini melakukan 4 kali rapid test antigen di hari yang sama dengan perawat yang sama. Dia sangat terkejut saat tahu bahwa dari 4 hasil rapid test tersebut, 2 diantaranya menunjukkan positif dan 2 lainnya negatif. Menanggapi fenomena ini, seorang dokter sekaligus kontributor Fox News bernama Nicole Xavier mencoba untuk menjelaskan. Seperti dilansir dari portal berita republika.id, Nicole menyatakan bahwa rapid test antigen bekerja dengan cara menyaring protein virus. Ini dapat memiliki tingkat negatif palsu hingga 50%. Jika melihat sumber artikel lain, yaitu allodokter.com, di sana disebutkan bahwa tes yang paling akurat untuk mendeteksi COVID-19 saat ini adalah PCR dengan tingkat akurasi mencapai 80-90%. Sedangkan rapid test antigen memiliki tingkat akurasi sedikit di bawah tes PCR. Sementara itu, tingkat akurasi paling rendah dimiliki oleh rapid test antibody, yaitu sekitar 18%. Sebenarnya, yang perlu kita pahami adalah semua jenis tes COVID-19 ini adalah hal yang baru. Karena virus corona penyebab COVID-19 juga tergolong baru. Jadi, tanpa rekam jejak yang panjang, penilaian tingkat akurasi hasil hanya sebatas perkiraan saja. Oke. Itu tadi sekilas tentang logical fallacy ad hominem. Saya harap setelah ini kita mulai paham tentang cara berpikir logis dan dapat mengkritik suatu argumen seseorang secara objektif. Gue Sultan, sampai jumpa di episode berikutnya. Thanks, 18%. Sebenarnya yang perlu kita pahami adalah semua jenis tes COVID-19 ini adalah hal yang baru. Karena virus corona penyebab COVID-19 juga tergolong baru. Jadi, tanpa rekam jejak yang panjang, penilaian tingkat akurasi hasil hanya sebatas perkiraan saja. Oke, itu tadi sekilas tentang logical fallacy ad hominem. Saya harap setelah ini kita mulai paham tentang cara berpikir logis dan dapat mengkritik suatu argumen seseorang secara objektif. Gue Sultan, sampai jumpa di episode berikutnya.